Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Lengai Bayu dengan NPM 2240103057 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan Lokal A1 akan memaparkan materi tentang perilaku ekonomi, khususnya perilaku produsen dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Dan materi ini akan saya paparkan dalam bentuk PowerPoint. Silakan disimak. Baik, saya merupakan anggota dari kelompok 3 yang dimana kami mewawancarai salah satu pengusaha atau narasumber yang bergelut di dalam usaha rumput laut, dimana kelompok kami itu beranggotakan 6 orang, yaitu teman saya Hari Akbar, Cantika Lufiana, Muhammad Khairil Fardani, kemudian Maldini, Ari Wulan, lalu saya sendiri. Dan di presentasi saya atau di pemaparan saya kali ini, saya akan memaparkan pertama itu adalah ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, lalu tujuan, lalu pembahasan, waktu dan tempat, serta kesimpulan. Di latar belakangnya itu adalah mewawancarai salah satu produsen rumput laut. Kenapa kami mewawancari produsen rumput laut? Kebetulan karena kami merupakan dari jurusan perikanan, lalu kami tertarik buat mengamati atau menganalisa apa saja sih masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada sektor perikanan. Makanya kami mewawancarai salah satu produsen rumput laut. Di sini ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini kami rangkum dalam bentuk pertanyaan, di mana pertanyaan itu ada bagaimana cara Bapak ini atau pengusaha ini mengelola produksi perikanan untuk dia memastikan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan permintaan pasar. Lalu kemudian strategi apa saja untuk Bapak ini menghadapi tentang penetapan harga yang digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan dalam penjualan rumput laut. Kemudian, apakah Bapak ini mengikuti pedoman atau regulasi ketat dalam industri perikanan, terutama terkait dengan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Kemudian ada bagaimana Bapak ini menjaga kualitas dan kesegaran produk perikanan selama penyimpanan dan distribusi. Lalu bagaimana Bapak ini memiliki program pengembangan produk atau diversifikasi untuk mengeksplorasi peluang dalam industri perikanan. Lalu rumusan masalah selanjutnya ada bagaimana Bapak ini menangani masalah terkait keberlanjutan seperti masalah limbah botol plastik. Kemudian rumusan masalah selanjutnya adalah apakah Bapak ini berinvestasi dalam inovasi teknologi atau metode produksi yang ada meningkatkan efisiensi dalam keuntungan dalam bisnis perikanan Bapak ini. Lalu kemudian bagaimana cara Bapak ini menghadapi maraknya penurunan harga rumput laut seperti itu. Lalu apa sih tujuan dari wawancara ini? Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang rumput yang dijual. Seperti yang saya paparkan tadi di latar belakang, untuk tujuannya adalah juga mengetahui apa saja sih permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi dalam sektor perikanan seperti itu. Dikarenakan kami juga merupakan dari jurusan perikanan,
kami ingin tahu sih apa sih permasalahan yang terjadi dalam sektor perikanan tersebut. Waktu dan tempat kami melakukan wawancara adalah itu di daerah Perikanan, Kota Tarakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Nah, kita masuk saja ke dalam pembahasan. Jadi di pembahasan pertama adalah kualitas kadar itu bervariasi tergantung permintaan dan kualitas kebersihan rumput laut. Jika kotor dibersihkan dengan air asin, dan jika rumput laut bertiram dibersihkan dengan cara diayak untuk menjaga kualitas rumput laut. Jadi saya terangkan sedikit di sini tentang masalah atau pembahasan nomor 1 adalah ketika kualitas kadar dari rumput laut ini berkurang. Misalkan contohnya ketika rumput laut ini dipanen dan hasil dari rumput laut ini kotor atau ada kotoran lain seperti tiram, itu akan dibersihkan dengan cara dibersihkan dengan air asin, yaitu dengan cara direndam atau disiram dengan air asin. Kemudian jika bertiram itu akan dilakukan dengan cara diayak seperti itu, dan itu untuk upaya untuk menjaga kualitas rumput laut. Baik, pembahasan yang kedua adalah di sini saya akan bacakan terlebih dahulu, lalu saya akan jelaskan apa maksud dari pernyataan si bapak tersebut. Jadi bapaknya mengatakan adalah strategi yang saya pakai saat ini, yang pertama itu tidak terikat dengan pengemudi lainnya. Strategi yang kedua, saya jual partai atau tidak eceran, diperbanyak lalu pas dijual. Semakin banyak pasarannya akan semakin tinggi dibandingkan jual eceran. Yang kedua, jangan terikat dengan bosnya agar harganya tetap stabil. Harga rumput laut itu tidak menetap dengan mencari tahu informasi seperti dari nunukan dengan harga 15.000 dan di awal 14.000 dengan kualitas yang bervariasi, ada yang kotor dan ada yang berpasir. Tidak ada harga jual tetap rumput laut. Jadi si bapak ini adalah dia menjualnya itu bukan terikat kepada suatu instansi atau satu pengusaha. Jadi dia menjual itu kepada siapa saja. Jadi bapak ini menjual, dia tidak eceran, tetapi dia menjual secara per ton atau secara kuantitatifnya itu banyak, seperti berton-ton, berkarung-karung, bisa seperti itu. Kemudian si bapak ini menjual juga, dia menunggu waktu yang tepat. Ketika mungkin harganya sudah tinggi, dia akan menjual kepada orang tersebut. Misalkan si A menawarkan 15.000 dan si B menawarkan 20.000, tentunya si bapak ini akan menjual kepada si B yang dimana harganya lebih tinggi daripada si A, seperti itu. Dan si bapak ini juga mencari tahu tentang harga yang ada di suatu daerah tersebut, dimana seperti yang dipaparkan oleh bapak tersebut tadi adalah dia mencari tahu di Nunukan itu ada 15.000, kemudian di Amal 14.000. Nah, ketika si bapak tahu harganya 15.000 per kilo, si bapak ini akan menjual ke Nunukan. Begitu pula sebaliknya, ketika mungkin bapaknya tahu di Amal ada harga lebih tinggi daripada Nunukan, tentunya si bapak akan menjual di Amal karena dia mengetahui bahwa harga dari rumput laut itu tinggi, seperti itu. Lalu kemudian pembahasan yang ketiga adalah saya akan bacakan terlebih dahulu. Selama ini belum ada penyuluhan tentang standar untuk menjaga lingkungan dari Dinas Perikanan karena tidak adanya penyuluhan limbah seperti botol plastik dibuang ke laut. Jadi latar belakang dari pembahasan ini adalah bagaimana Bapak mengelola limbah yang Bapak gunakan dalam proses pengolahan atau proses pemanenan atau proses pemeliharaan rumput laut tersebut. Jadi si Bapak ini mengatakan bahwa karena tidak adanya penyuluhan dari pemerintah dan akhirnya limbah botol seperti itu dibuang saja ke laut, seperti itu, karena si beliau mengatakan bahwa tidak ada penyuluhan atau kebijakan dari pemerintah buat mengelola bukan rumput laut tetapi botol
dari limbah tersebut. Seperti itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah saya akan bacakan terlebih dahulu, yaitu dengan menjaga kualitas kadar, jadi semakin kering rumput laut akan semakin awet tanpa pengawet. Jika dalam kondisi basah akan rawan pembusukan, atau jika masih banyak kadar airnya. Dan jika semakin lama kering akan semakin bergaram. Jadi tingkat kekering mempengaruhi kualitas rumput laut. Semakin kering rumput laut, maka kualitasnya semakin bagus dan semakin tinggi juga harganya. Nah, jadi latar belakang dari pembahasan ini adalah kami menanyakan tadi tentang bagaimana cara Bapak menjaga kualitas dari produk perikanan, yaitu rumput laut. Jadi Bapaknya mengatakan adalah demi menjaga kualitas kadarnya, yaitu Bapak ini mengusahakan dengan cara mengeringkannya dengan cahaya matahari, karena menurut pengusaha atau pengelola dari rumput laut, jadi semakin kering rumput laut maka semakin bagus kadar airnya, seperti itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah saya akan bacakan, yaitu untuk sementara ini tidak ada karena infrastruktur tidak tersedia, dan walaupun kadang-kadang kita punya ide gagasan, jika pemerintah menyediakan alat, cara-caranya dan penyuluhannya, maka kami di lapangan ini siap-siap saja. Mungkin nilai ekonominya lebih besar lagi, yang tadinya dengan 8.000 dengan perkembangannya akan menjadi 50.000 dan membuka lapangan kerja. Jadi sebenarnya Bapak ini mau mengembangkan produk rumput lautnya, tapi terhambat karena infrastruktur tadi yang tidak tersedia. Dan sebenarnya Bapak ini mempunyai ide dan gagasan buat mengembangkan produk perikanannya, karena menurut Bapak ini bisa tadi itu membuka lapangan kerja, seperti itu. Karena beliau tahu juga bahwa ketika rumput laut ini didiversifikasikan menjadi suatu produk akan menambahkan nilai tambah dari suatu produk tersebut. Tapi itu tadi karena infrastruktur tidak ada, lalu pemerintah juga tidak menyediakan alat, kemudian cara-caranya, lalu penyuluhan juga nggak ada, makanya untuk ide tersebut sementara ini belum dijalankan. Padahal mereka siap-siap saja ketika pemerintah itu membantu atau mendukung mereka, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah menanganinya itu tergantung pada mobilisasi. Infrastruktur sudah ada, tinggal mobilisasi ini pengangkutannya kita arahkan ke kelompok. Limbah rumput laut jangan dibuang ke laut, lalu kemana lagi tak arahkan, sekali lagi yang mobilisasi. Itu sebenarnya cara penanganannya ide, tetapi kita perlu mobilisasi. Mungkin pertanyaan ini atau latar belakang ini sama dengan tadi di pembahasan selanjutnya, itu bagaimana cara mengelola limbah dari rumput laut tersebut. Sebenarnya mereka ada ide buat mengelola atau memanfaatkan limbah dari rumput laut tersebut, tapi karena tidak adanya infrastruktur atau alat-alat, dan ini katanya tergantung dari mobilisasinya. Ketika mobilisasinya sudah didukung oleh pemerintah, tentunya mereka dapat mengelola atau memanfaatkan rumput laut tersebut, yaitu botol ini. Tetapi itu tadi mobilisasinya yang kurang, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk sementara ini tidak ada dan masih menggunakan alami budaya ini, masih ramah lingkungan. Untuk teknologinya belum ada, masih memakan tenaga manusia, dan teknik pengeringannya masih alami dengan sinar matahari. Untuk menjaga kesuburannya masih alami, tidak memakai pupuk. Jadi untuk pembahasan ini latar belakangnya adalah tadi kami menanyakan bahwa apakah Bapak sudah menggunakan teknologi untuk mengelola produk perikanan tersebut, yaitu rumput laut, dan Bapak ini menjawab belum ada
menggunakan teknologi dan masih menggunakan alat-alat tanpa teknologi, yaitu tangan manusia. Jadi belum ada namanya digunakan alat-alat yang canggih, tetapi masih menggunakan tenaga manusia. Lalu selanjutnya, cara menanganinya dengan kondisi yang seperti ini hasilnya pas untuk biaya operasional. Jadi mungkin seperti yang latar belakang tadi itu adalah bagaimana cara Bapak ini menghadapi ketika turunnya harga rumput laut, yaitu dengan itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah Bapak ini tetap menjual hasil produk perikanannya, yaitu rumput laut, untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya untuk karyawannya juga. Jadi ketika ada penurunan harga, Bapak ini tetap menjual, tetapi dengan itu tadi melihat kisaran harga yang diberikan. Ketika mungkin si A memberikan harga 6.000, kemudian si B menawarkan dengan harga 7.000, tentunya si Bapak ini akan menjual kepada si pihak B, karena si pihak B menawarkan harga yang lebih tinggi, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang perilaku-perilaku ekonomi apa saja yang dihadapi oleh pengusaha perikanan, pengusaha dalam bidang perikanan, dan semoga dengan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini dapat memberi gambaran tentang apa saja permasalahan atau hambatan-hambatan apa saja sih yang akan terjadi jika teman ingin berwirausaha dalam bidang perikanan, khususnya rumput laut. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.